Hai teman-teman, perkenalkan diri, nama saya Fitri Dasari Daily. Pada kesempatan ini, saya berterima kasih kepada Ibu Pengampu mata kuliah Kesehatan Mental yang telah memberikan kepercayaan kepada saya untuk memaparkan materi dengan judul 1. Gangguan kecanduan game online dan offline, dan kedua, gangguan kecanduan rokok. Baik, yang pertama saya bahas yaitu gangguan kecanduan game online dan offline. Organisasi Kesehatan Dunia atau World Health Organization atau WHO pada pertengahan 2018 resmi menetapkan kecanduan game atau game disorder di dalam versi terbaru International Statistical Classification of Disease atau ICD sebagai penyakit gangguan mental untuk pertama kalinya. WHO menyebut bahwa kecanduan game online dan offline merupakan gangguan yang disebabkan kebiasaan atau kecanduan. Seseorang dapat dilihat telah berkecanduan game online dan offline dapat dilihat dengan tanda-tanda. 1. Tidak dapat mengendalikan dirinya untuk berkeinginan bermain game online dan offline. Kedua, lebih memprioritaskan bermain game dibanding minat terhadap kegiatan atau aktivitas lain. Ketiga, seseorang terus bermain game meski ada konsekuensi negatif yang terlihat jelas atau berdampak buruk. Keempat, merasa cemas atau tidak nyaman saat menghindarinya atau menghindari bermain game online dan offline. Kelima, intensitas bermain game semakin sering meskipun ada negatif yang dia rasakan. Keenam, pola perilaku tersebut sudah berlangsung selama 12 bulan atau 1 tahun. Ketujuh, kecanduan game online atau offline menyebabkan gangguan pada fungsi pribadi, keluarga, sosial, pendidikan, dan aspek penting lainnya. Selain itu, orang yang telah berkecanduan bermain game online dan offline cenderung akan mudah marah, terganggu bahkan depresi ketika tidak dapat mengakses internet. Alhasil, mereka akan sering berkomentar, berbohong, menutupi diri, kelelahan, bahkan berprestasi rendah. Hal tersebut bisa menjadi dampak negatif bagi seseorang yang telah berkecanduan game online dan offline yang jangka panjang. Cara menghilangkan kecanduan bermain game online dan offline yaitu 1. Mengambil keputusan untuk berhenti bermain game online dan offline. Kedua, mencari bantuan yang berprofesional. Ketiga, melakukan persiapan yang matang atau mencoba aktivitas baru. Keempat, mencari dukungan dari orang sekitar seperti teman, sahabat, orang tua, saudara, dan lain-lain. Kelima, bergabung dengan komunitas sosial atau mencari kesibukan hal lain yang menurutnya bermanfaat bagi dirinya sendiri. Baik, materi kedua yaitu gangguan kecanduan merokok. Kecanduan merokok atau nikotin adalah kondisi ketika seseorang berkegantungan terhadap nikotin. Penderitaan kecanduan nikotin biasanya sulit berhenti merokok karena efek ketergantungan dari zat nikotin serta adanya gejala putus nikotin. Ada juga penyakit yang dialami oleh seseorang yang berkecanduan merokok yaitu 1. Kanker paru-paru, 2. Kanker kandung kemih, ketiga, kanker payudara, keempat, kanker kerongkongan, kelima, kanker pencernaan, ketujuh, kanker ginjal, kedelapan, kanker mulut, dan masih banyak penyakit lain yang disebabkan seseorang kehilangan nyawanya sendiri. Apakah ada gangguan bagi seseorang perokok? Tentu ada. Asap rokok tersebut terhirup dan masuk ke dalam paru-paru sehingga menyebabkan paru-paru mengalami radang, bronkitis, pneumonia, belum lagi adanya
adanya zat nikotin yang menyebabkan merusak sel-sel dalam paru-paru yang berakibatkan fatal, yaitu kanker paru-paru bahkan nyawanya sendiri. Ada juga gangguan psikologi yang dialami oleh pecandu rokok, yaitu sebagian besar perokok merasakan efek peningkatan dopamin berlebihan sebagai rasa ketenangan, bahagia, atau kesenangan saat merokok. Hal ini menyebabkan seseorang menjadi sulit menenangkan pikirannya sendiri jika tidak menghisap rokok. Jika hal itu terjadi, maka perokok akan mencari dan menggunakan rokok tanpa hentinya. Tips untuk berhenti merokok yaitu 1. Motivasi atau meyakinkan diri berbulat tekad untuk berhenti merokok. Kedua, berhenti merokok seketika atau total, atau melakukan pengurangan jumlah rokok yang dihisap secara bertahap. Ketiga, mengendalikan waktu dan situasi di mana Anda paling sering merokok. Keempat, tahan keinginan merokok dengan menundanya. Kelima, berolahraga secara teratur. Baik, demikian saja materi yang bisa saya sampaikan. Sampai bertemu di materi yang berikutnya. Sampai jumpa. Terima kasih.